Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah video materi mengenai bentuk-bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan. Yuk langsung saja kita simak video edukasi dari kelompok kami. A. Pengertian negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu dalam bahasa Inggris state, dalam bahasa Jerman dan Belanda Staat, dan dalam bahasa Prancis disebut État. Kata state, dan État itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah lo Stato yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli lewat bukunya Prinsip. Lo Stato didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu. Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kartagama yang ditulis Empu Prapanca. Istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. B. Sifat-sifat negara. Ada 3 sifat negara, yaitu yang pertama memaksa, kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara sah atau legal. Yang kedua memonopoli, kekuasaan untuk menguasai negara dengan keseluruhan kekuasaan dipegang oleh satu pihak, pemerintah atau rakyatnya. Yang ketiga menyeluruh, suatu peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh seluruh orang tanpa ada pengecualian. C. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama konstitutif, meliputi A. Penduduk. Penduduk adalah seseorang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Penduduk dibagi menjadi 2, yaitu WNI, orang-orang yang berkedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara Indonesia, dan WNA. WNA adalah orang-orang yang berkedudukan sementara tidak tetap sebagai anggota sebuah negara. B. Wilayah. Wilayah bagian di mana seluruh penduduk negara bertempat tinggal secara pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat yaitu lembaga yang membuat dan melaksanakan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua adalah unsur deklaratif. A. Pengakuan dari negara lain. Suatu negara akan dapat pengakuan dari negara lain bila negara tersebut mampu bekerja sama dan berhubungan dengan baik dengan negara lain. 2 macam pengakuan negara. Yang pertama pengakuan secara de facto atau pengakuan berdasarkan adanya unsur konstitutif meliputi penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan yang kedua pengakuan secara de jure atau pengakuan berdasarkan hukum internasional. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. 1. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu, pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali. Bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belum sebesar sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja, oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara kota. Negara kota ini ada istilahnya yaitu polis. Selain itu, sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali.
dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belum ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat, dan pengertian pemerintahan. Adapun 3 bentuk pokok dari negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut, yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu 1 orang, maka bentuk negaranya monarki, atau dalam bahasa Yunani, monos, yang berarti 1. Sedangkan archen berarti memerintah. Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang, maka bentuk negaranya disebut oligarki, atau oliga yang berarti beberapa. Jika yang memegang pemerintahan rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Dalam bahasa Yunani, disebut demos yang berarti rakyat. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara. Pertama, aristokrasi, yaitu pemerintah oleh aristokrat atau cendekiawan, sesuai dengan pikiran orang lain. Kedua, demokrasi, yaitu pemerintah oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Ketiga, oligarki, yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partil kuli. Keempat, demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Dan yang kelima, tirani, yaitu pemerintahan oleh seseorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang. Sedangkan menurut Aristoteles, ada 7 macam bentuk negara. Pertama, monarki, yaitu pemerintahan oleh 1 orang guna kepentingan seluruh rakyat. Kedua, tirani, yaitu oleh 1 orang untuk kepentingannya sendiri. Ketiga, aristokrasi, adalah pemerintah oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan, guna kepentingan seluruh rakyat. Keempat, oligarki, yaitu pemerintah oleh kelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Kelima, plutokrasi, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang kaya untuk kepentingan orang kaya. Keenam, politeia, yaitu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi, yaitu pemerintahan dari orang yang tidak tahu sama sekali soal-soal pemerintahan. Bentuk negara pada zaman pertengahan, yaitu bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan. Menurut Duguid, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki, dan jika kepala negaranya dipilih, disebut dengan republik. Menurut Machiavelli, negara kerajaan pembentukannya menurut kemauan seseorang, sedangkan negara berbentuk republik, kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang. Bentuk negara pada masa modern sekarang. Menurut teori modern sekarang, bentuk negara terpenting ialah negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat, serta satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan ini cenderung dekat dengan Presiden Soeharto sewaktu memerintah di Indonesia. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Contohnya, kepada kepala daerah diberikan kesempatan dan wewenang untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Ciri-ciri kesatuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara hanya memiliki 1 undang-undang dasar, yaitu 1 kepala negara dan 1 dewan menteri dan 1 dewan perwakilan rakyat. Yang kedua, hanya terdapat 1 kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Kekuasaan keluar adalah pemerintah memiliki kekuasaan yang independen, tidak terikat atau harus tunduk pada kekuatan lainnya. Pemerintah suatu negara memiliki kedudukan dan jabatan yang sama dengan negara lain, sehingga tidak ada campur tangan dari negara atau instansi lain. Kekuasaan ke dalam adalah pemerintah memiliki pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, terkecuali rakyatnya.
dan berwenang untuk mengatur lembaga-lembaga negara dan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang berbentuk kesatuan ialah Timor Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Yunani. Negara serikat atau federasi merupakan suatu negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan sendiri-sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, maka menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah liminatif satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Ciri-ciri negara serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan keluar dan sebagian ke dalam. Memiliki negara bagian berstatus tidak berdaulat, akan tetapi kekuasaan asli tetap pada negara. Yang ketiga, kepala negara memiliki hak veto atau pembatalan keputusan yang diajukan oleh parlemen. Yang keempat, setiap negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Pada negara serikat terjadi penyerahan kekuasaan secara liminatif sebuah demi sebuah. Kekuasaan asli dalam negara serikat ada pada negara bagian karena negara bagian memiliki hubungan yang langsung dengan rakyatnya. Sisi pelaksanaan mekanisme pilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, monarki, oligarki, dan demokrasi. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki ada dua jenis, yaitu absolut monarki dan absolut monarki konstitusional, serta monarki parlementer. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau satu ratu. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintah yang kekuasaan kepala negara diambil alih oleh Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan konstitusi dari negara. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah menteri. Dengan demikian, pengertian negara berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negara berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Oligarki, model pemerintahan oligarki adalah pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan tertentu. Demokrasi, pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang berstandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasar kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui pemilihan umum yang berlangsung secara adil, jujur, bebas. Dalam teori ilmu negara, pengertian teori bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Jika kehendak negara ditentukan oleh satu orang saja, maka bentuk negara tersebut itu monarki. Jika kehendak negara ditentukan orang banyak, maka disebut suatu majelis. Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Hal ini didasarkan pada cara pemilihan presiden bukan hanya oleh majelis, melainkan melalui dipilih oleh rakyat, serta dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikutnya yaitu yang bentuk-bentuk pemerintahan. 1. Monarki, sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh raja atau ratu sebagai pemimpin tertinggi suatu negara. Monarki berasal dari bahasa Yunani dari kata monos yang berarti satu dan asiens yaitu pemerintah. Bentuk pemerintahan monarki merupakan sistem tertua di dunia. Monarki bisa menjadi sistem pemerintahan melalui persatuan pribadi dan pengikut atau federasi. Dalam beberapa kasus, suksesi monarki adalah turun-temurun dan seringkali membangun periode dinasti. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang paling umum hingga abad ke-20. Saat ini, pemerintahan monarki memiliki beberapa jenis.
Yang A yaitu monarki absolut, adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain. B. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau perdana menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Yang C yaitu monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian, pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara menunjukkan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. 2. Autokrasi atau autokrasi. Autokrasi dalam bahasa Indonesia berarti kediktatoran. Dari bahasa Yunani, autokrasi dari kata autos yang berarti diri dan kratos berarti kekuatan. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan sosial dan politik tertinggi terkonsentrasi di tangan satu orang yang kekuasaannya tidak tunduk dengan penentangan hukum eksternal atau mekanisme rakyat yang terregulasi. Bentuk pemerintahan ini sering dikaitkan dengan totaliter, di mana pemerintah melakukan kontrol dalam semua aspek kehidupan. Negara yang pernah menggunakan sistem ini yaitu Jerman pada masa Nazi, Uni Soviet sebelum menjadi Rusia, dan Korea Utara. Ketiga, oligarki berasal dari bahasa Yunani. Oligos berarti beberapa dan arko yang berarti pemerintah. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terletak oleh beberapa orang dan juga orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini diberikan berdasar kaum bangsawan, ikatan keluarga, kekayaan, pendidikan, agama, ataupun militer. Bentuk pemerintahan ini dikendalikan beberapa orang yang biasanya meneruskan pengaruh mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tetapi pewarisan secara turun-temurun seperti monarki bukanlah syarat yang diperlukan dalam istilah oligarki. Oligarki dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, aristokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh kaum bangsawan. Yang kedua yaitu metrokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh koneksi sosial. Yang ketiga yaitu teokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh pemuka agama. Contoh negara yang menggunakan oligarki adalah Afrika Selatan sebelum masa Nelson Mandela tahun 1994, kemudian Vatikan dan Iran adalah dua negara yang melakukan teokrasi. 4. Demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos adalah kekuatan. Bentuk pemerintahan demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas. 5. Republik. Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Sekian video materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum dioles seselai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengar.